Merhaba, kembali lagi di video kami. Video aku sih maksudnya, karena aku video ini lagi sendiri. By the way, kalau kalian dengar suara burung, mohon maaf ya guys, karena si Husnu lagi di rumah kami, karena mertua aku lagi ke kampung. Jadi kalau sesekali kalian dengar suara dia, ya mohon dimengerti. Jadi video kali ini aku mau bikin culture shock di Turki, tapi bukan cuman culture shock di aku. Nah, jadi aku tuh bikin kayak question gitu di Instagram. Jadi ceritain culture shock followers aku di Instagram yang mereka pernah ke Turki, atau mereka gelin, atau mereka stay di Turki. Jadi kayak aku bakal kasih tahu kalian culture shock yang mungkin menurut aku juga culture shock untuk aku, tapi juga dirasain sama orang lain. So, kita langsung aja. Ini aku bacain dari Instagram. Nanti aku bacain satu persatu. Oke, untuk culture shock, mungkin yang pertama kali untuk aku kali ya. Culture shock untuk aku itu adalah melayani tamu di Turki. Jadi kalau kita misalkan bikin acara atau ada tamu datang ke rumah di Indo ya, biasanya di Indo tuh kayak ya udah siapin makanannya di meja, ntar siapa yang mau ya udah ambil sendiri, mau makan mau minum ambil sendiri gitu kan. Yang penting kita udah sediain di meja. Tapi kalau di sini itu culture shocknya, kita harus ngelayanin mereka benar-benar kayak kita ngelayanin customer di restoran. Jadi kayak minumnya disediain, terus kayak kue-kuenya satu orang satu piring dilayanin. Terus kalau teh mereka habis, kita harus buru-buru isi, jangan sampai mereka yang bilang kayak minta teh sampai mereka bilang stop, aku nggak minum teh lagi. Jadi kayak ulang-ulangin terus, dan tekonya itu selalu di atas kompor, jadi kayak masih panas-panas gitu. Jadi nanti kita ambil gelas mereka, kita bawa ke dapur isi teh, terus kasih lagi ke orangnya gitu terus sampai mereka bilang oke, udah ya, cukup gitu. Jadi itu kayak culture shock banget untuk aku, karena segini banget ngelayanin tamu di Turki. Jadi kayak tamu adalah raja, itu berlaku banget di Turki guys. Beda banget kalau kita di Indo itu kayak ya udah, yang penting kita udah siapin, kita ambil sendiri. Itu salah satu culture shock di aku. Sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu. Ini aku bacain culture shock untuk teman-teman juga yang ada di Instagram. Oke, ini aku bacain satu. Soal makanan sih, karena basically aku nggak suka makanan asam. Di sini malah suka asam-asam dan serba tomat. Ya itu juga culture shock untuk aku. Di sini apa-apa serba tomat. Bumbunya itu udah pakai pasta tomat, terus mereka masukin lagi tomat potong-potongan. Jadi kayak semua makanan mereka tuh merah, tapi nggak ada yang pedas sama sekali. Jadi semuanya itu serba tomat. Bayangin. Oke, lanjut. Naik tangga sampai lantai 5. Iya, ini juga bukan cuman naik ke lantai 5 pakai tangga, tapi di sini juga jalannya itu bener-bener yang sampai kayak gini loh, bukan yang datar lagi, tapi bener-bener yang udah sampai kayak gini. Jadi kayak di sini tuh jalanan pasti selalu menanjak, dan rata-rata apartemen yang belum American style atau bukan yang modern itu pasti mereka tuh nggak punya lift. Jadi mau sampai lantai 7 sampai lantai 5 mereka pakai tangga guys. Bayangin. Alhamdulillah rumah aku cuma sampai lantai 3, jadi nggak ngos-ngosan banget. Tapi emang itu bikin kayak shock banget sih, karena apa-apa di sini dan semua harus pakai jalan kaki, karena nggak ada motor di sini, cuman untuk delivery makanan atau kurir. Selebihnya ya udah jalan kaki, transportasi atau naik mobil sekalian. Terus kamar mandi pakai karpet. Kamar mandi nggak boleh basah kali ya. Jadi ya di sini tuh semua serba pakai karpet. Nggak tahu kenapa, mungkin kalau cuaca dingin oke lah, karena biar seenggaknya hangat gitu kan. Tapi musim panas pun mereka pakai karpet. Jadi karpet mereka di sini tuh untuk musim summer yang agak tipis. Ntar kalau musim dingin mereka ganti pakai yang tebel. Sampai kamar mandi pun pakai, semua sisi daerah tuh kayak semuanya tuh hampir pakai karpet guys, pakai karpet gitu. Terus kayak mereka tuh nggak suka basah, kayak misalkan mungkin kayak mereka tuh rata-rata kamar mandinya tuh kayak ada pakai tabung gitu, pakai ada pintunya lagi. Jadi kalau misalnya di wastafel tuh di bawahnya dikasihin keset atau karpet. Terus nanti untuk klosetnya pun di bawahnya untuk kaki pun dipakai. Dan di sini pun kalaupun masih pakai karpet, mereka kadang masih pakai sandal untuk di kamar mandi, karena mereka kayak nggak suka aja kayak kaki basah-basah gitu, katanya gitu. Ini juga culture shock sih untuk aku. Oke, lanjut. Terus jarang banget aku lihat rumah kayak di Indo, rata-rata tinggal di apartemen gitu. Yes,
Jadi di sini tuh jarang banget ada kayak rumah kita di Indo kayak satuan-satuan gitu. Mereka rata-rata apartemen, walaupun perumahan atau residen mereka pun apartemen. Jadi kayak jarang banget ada rumah satu-satu kayak kita gitu. Kalaupun ada itu biasanya yang masih di kampung-kampung tuh rumah masih satu-satu, mungkin karena lahannya masih luas kali kan. Sedangkan kalau di kota besar di Istanbul, di Ankara gitu rata-rata emang mereka tuh jarang banget ada rumah satuan. Kalau rumah satuan di sini mereka sebutnya di villa atau kayak rumah summer, kayak di villa itu mereka pasti rumahnya satuan. Tapi kalau udah ke kota, udah ke daerah kota yang ada di tengah-tengah gitu, mereka pasti rata-rata apartemen. Lanjut, malam-malam masih banyak anak-anak main di taman. Ya paling kalau summer ya. Bahkan yang bikin shock itu mereka tuh maghrib azan tuh mereka masih mainan guys di luar. Dan ya maksudnya tuh orang tuanya pun nggak yang kayak manggilin ayo masuk ke rumah gitu ya, nggak, jarang banget ada. Paling kayak mereka malahan ikut nongkrong ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, terus mereka sambil ngecai, terus anak-anaknya sambil main-main gitu. Jadi kayak waktu itu maghrib banget azan, dan di apartemen mertua aku tuh anak-anak masih main-main, teriak kayak kok nggak disuruh panggil ke rumah sih gitu kan. Sedangkan kalau kita di Indo udah dibawain sapu, dibawain sendal, tapi kalau di sini kayak ya udah biasa aja. Itu juga lumayan bikin culture shock untuk aku guys. Terus ada lagi, belanja pakai bahasa Inggris harga bisa naik 100 kali lipat, kalau pakai bahasa Turki murah. Ya sebenarnya itu bisa dibilang true banget sih ya, emang bener. Jadi kayak misalkan kita ke daerah daerah turis deh, misalkan ke Grand Bazaar atau Kapal Çarşı, terus misalkan kita nanyanya pakai bahasa Inggris, mereka tuh bisa naikin harganya tiba-tiba. Dengan kalau kita, walaupun kita orang asing tapi kita pakai bahasa Turki, mereka ya udah kasih harga normal gitu. Kayak kejadian waktu itu aku bawa teman aku jalan-jalan, dia kesini cuma liburan. Jadi dia mau beli oleh-oleh waktu itu. Aku lagi nggak lihat ke daerah situ, ke daerah tempat toko dia. Jadi aku lihat ke toko lain, terus teman aku tanya kayak pakai bahasa Inggris, how much? Terus mereka kayak ngasih harga misalkan 300 lira atau 400 lira. Terus kan aku misalkan tahu udah standar harganya misalkan gitu kan di sini. Terus kata teman aku mahal banget. Terus aku bilang kamu beli apa? Misalkan mereka mau beli karpet gitu kan, misalkan harga standarnya itu cuma 200 atau 150. Terus ntar aku tanya abi bu ne kadar, pakai bahasa Turki. Terus kayak dia ngasih harga misalkan nih tetap harga 300. Terus aku bilang kayak coba lah ya, biasanya tuh nggak segini, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia kayak oh kamu bisa bahasa Turki, iya aku tuh nikah sama orang Turki di sini. Akhirnya dia kayak langsung kayak oh iya aku kasih dia diskon, kamu harga 200 lira. Jadi kayak dari 300 400 jadi kayak 200 lira. Jadi kalau kita pakai bahasa Turki terus kayak kita paham, malahan bisa dikasih harga lebih murah daripada harga dia jual. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa asing atau apalagi bahasa Inggris, dia tahu kita turis, udah selesai pasti dikasih harga lebih mahal. Sama sih sebenarnya kayak di Indo, cuman kayak jadi pintar-pintar aja kita ngomong sama pakai bahasa Turki. Kalau kalian bisa itu pasti bakalan dapat lebih murah. Ini ada lagi, kita baca chai sampai kembung. Dan orang Turki kalau makan itu cepet banget, ya nggak sih? Kalau chai ya emang guys. Jadi kayak mereka tuh misalkan nih habis sarapan, lagi sarapan minumnya sambil minum teh. Terus ntar selesai sarapan tehnya lanjut ngobrol misalkan gitu. Ntar atau misalkan siang atau sore bertamu itu ngeteh. Terus entah pas makan malam itu ngeteh lagi. Terus entah misalkan lagi ngumpul-ngumpul ada tamu ngeteh lagi. Jadi kayak every time, every minute itu mereka tuh ngeteh gitu. Jadi kayak di sini teh sama gula itu wajib ada stok di rumah orang Turki. Terus kalau makan mereka cepat, ada beberapa ya emang kayak cepet. Kayak kita baru aja nyuap 1-2 sendok, mereka kayak udah setengah. Tapi itu nggak culture shock sih untuk aku. Cuman kalau teh emang kurang kayak agak culture shock. Dan mereka tuh mau musim apapun, musim panas, mau harinya tuh sepanas apapun, mereka tetap minum teh panas. Itu yang shock banget guys. Oke lanjut. Kalau di market belanjaan kita sendiri masukin ke plastik, bukan kasir dan berbayar. Ya kalau plastik sih di Indo juga udah mulai berbayar ya. Kalau di market ya di sini kayak mereka cuman kayak scan barang kita,
terus totalin, tapi yang masukin ke plastik kita. Jadi kayak misalnya kita ke kasir, pasti mereka sebelum scan barang kita, mereka bilang pochette istiyor musun, mau plastik nggak gitu. Misalkan kita bilang iya, ya udah dia kasih plastiknya, ya udah dia scan barang, jadi yang masukin plastik itu kita sendiri. Mau sebanyak apapun belanjaan kalian, nggak ada yang bantuin masukin plastik. Jadi ya buru-buru kita harus masukin ke plastik. Terus plastik di sini berbayar iya, tapi di Indo juga udah mulai berbayar menurut aku. Jadi kalau untuk plastiknya sih aku nggak culture shock, tapi untuk ngemasukin barang ke plastik itu lumayan culture shock sih untuk aku, karena kita apa-apa biasa dibantu ya di Indo guys. Oke, lanjut. Ote nggak percaya hantu. Nggak tahu ya, aku belum pernah kayak tanya Ahmed, terus kayak nggak pernah bahas soal hantu gitu. Tapi kalaupun mereka nggak percaya, mungkin kayak mereka kayak cuman taunya tuh kayak setan, kayak iblis gitu-gitu. Tapi kalau yang hantu menampakkan diri gitu tuh kayak jarang banget untuk mereka, jadi mungkin makanya mereka kurang percaya. Terus ada lagi, nggak ada taksi online. Di sini sebenarnya ada, tapi bukan sejenis kayak Gojek atau Grab gitu. Sebenarnya dulu ada Uber, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapi biasanya aku kalau mau cari taksi dari rumah gitu langsung mereka jemput, biasanya aku pakai Bitaksi atau e-taksi. Nah itu tuh kurang lebih sama kayak Grab atau Uber, tapi cuman untuk nge-pick up orang aja. Kalau kalian lagi di Turki, kalian perlu cari taksi, kalian bisa pakai e-taksi atau Bitaksi. Oke, ini yang terakhir ya guys untuk culture shock, dan ini juga bikin aku sangat-sangat shock banget ngelihatnya. Jadi cewek di sini mau berhijab, mau nggak berhijab, mau pakaiannya syar'i, itu mereka udah biasa banget ngerokok di tempat umum. Jadi kayak ngeliatin langsung kayak hah? Bukan soal dia pakai hijabnya, bahkan yang pakai bajunya tuh syar'i, tapi mereka kayak biasa aja ngerokok. Karena pernah juga kejadian di aku waktu itu, aku lagi duduk-duduk di market, terus ada ibu-ibu tanya, "Cak makwar mah?" Terus aku kayak hah? Terus dia karena tangannya gini kan, korek. Terus aku bilang, "Yuk kabel yuk." Terus aku kayak mereka tuh nanya korek tuh ya nggak masalah. Terus kayak misalkan lagi bertamu, terus memang orangnya lagi ngerokok, terus mereka kayak nanya, "Mau ngerokok? Kamu ngerokok nggak?" Kayak gitu. Jadi kayak pertanyaan nih untuk ke cewek tuh udah biasa aja, karena mereka di sini ngerokok itu bukan untuk kayak kalau kita di Indo image-nya cewek nakal atau cewek jelek kan gitu. Maksud tuh kayak perilakunya jelek. Ya kalau di sini tuh mereka ngerokok untuk menghilangkan stres. Kalau untuk musim dingin itu untuk menghangatkan badan. Jadi kayak karena tingkat stres di sini tuh lebih tinggi menurut aku daripada di Indo. Jadi makanya salah satu untuk mereka menghilangkan stres tuh yang ngerokok gitu kan. Tapi tuh kayak kita kan di Indo kayak yang paling cewek-cewek nakal atau cewek-cewek yang ada di klub atau yang apa yang ngerokok. Tapi kalau di sini tuh bahkan mereka ngerokok depan anaknya. Kayak waktu itu aku tetangganya mertua aku juga, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus dia lagi duduk ngeluarin rokok, dia ngerokok gitu, terus kayak ada anak-anaknya di situ kayak hah? Aku sampai ngomong sama suami kayak, kok di sini biasa aja ya? Terus mereka malah heran, emang di Indo enggak, aku bilang ini di Indo tuh cuman yang kayak cewek-cewek yang image-nya jelek, yang nakal, yang ngerokok karena ya pergaulan gitu. Tapi kalau misalkan kayak normal gitu nggak ada. Jadi kayak menurut mereka itu biasa, menurut kita itu sangat shock, dan menurut mereka shock karena di Indo nggak ada cewek yang ngerokok. Jadi itu culture shock banget buat aku guys. Jadi itu kurang lebih beberapa culture shock di Turki. Mungkin banyak lagi, tapi nanti durasinya videonya kepanjangan. Mungkin di lain waktu kita bisa bikin lagi culture shock part 2 kalau lagi ada waktu. Pokoknya ini seru banget guys ngomongin culture shock di Turki. Jadi biar kalian tuh nggak ya memandang semua di Turki tuh kayak gini ya, negara Islam juga ya kayak kita gini-gini. Tapi mereka tuh banyak bikin shock yang kayak kita sampai speechless, sampai nggak bisa ngomong. Pokoknya itu salah satunya, dan beberapa culture shock lainnya. So yang udah nonton video ini, kalau misalkan rame kalian bisa komen kira-kira kita mau bahas apa lagi untuk di daerah Turki dan sekitarnya. So untuk video kali ini, thank you for watching. Bye bye, sampai ketemu di next video. Görüşürüz.